Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang administrasi laboratorium. Dan di sini materi yang akan kita bahas adalah administrasi laboratorium yang efektif dan juga efisien. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya bahwasanya manajemen lab itu salah satu yang perlu kita pikirkan adalah administrasinya. Administrasi laboratorium adalah tulang punggung operasional yang sukses. Nah, presentasi ini akan membahas berbagai macam jenis administrasi laboratorium dari pengelolaan fasilitasnya hingga dokumentasi dan pelaporannya. Yang mana tujuannya adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana administrasi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, produktivitas laboratorium. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi tentang jenis administrasi secara mendalam, memberikan contoh konkret dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan di laboratorium Anda. Dengan pemahaman yang kuat tentang administrasi laboratorium, Anda akan dapat mengoptimalkan operasional laboratorium, meminimalkan risiko, dan juga mendukung pencapaian tujuan penelitian dan pendidikan. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini materi Pak Widi dapatkan, dari berbagai macam sumber dan untuk pembuatan PPT-nya Pak Widi kali ini mencoba menggunakan Gamma dan alhamdulillah bisa menciptakan PPT yang lumayan lah ya, gitu. Oke, nanti kita akan bahas beberapa materi tentang administrasi, ada administrasi fasilitas yang bersifat umum, kemudian ada administrasi alat-alat laboratorium, kemudian administrasi bahan ya, khususnya adalah bahan kimia, kemudian juga ada administrasi keamanan laboratorium, dan juga ada administrasi organisasi, ada administrasi dokumentasi dan pelaporan. Dan nanti kita akan menyimpulkan dari segala materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang administrasi fasilitas umum. Yang mana adanya administrasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman. Nah, administrasi umum ini berfokus pada pengelolaan ruang laboratorium, perabotan, kebersihan, ventilasi, penerangan, dan juga infrastruktur lainnya. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pengguna laboratorium. Nah, jadi, laboratorium itu benar-benar harus dipastikan gitu, Nak, ya, lingkungan kerjanya tuh aman dan juga nyaman. Mulai dari kebersihan dan juga sanitasinya. Nah, mmm, kalau di kampus kita gitu ya, yang mana kampus kita punya tim pembersih dan untuk sejak tahun 2025 ini, mmm, tim pembersih kita, sudah menggunakan outsourcing, sehingga kinerjanya tentunya lebih terkontrol lagi gitu ya. Yang mana tentunya, beliau-beliau melakukan jadwal pembersihan secara rutin. Namun kembali lagi pembersih kita itu kan terkadang hanya membersihkan ruang bagian luar saja gitu ya, tanpa memperhatikan tentang alat-alat yang mungkin memiliki teknik pembersihan yang berbeda. Oleh sebab itu, makanya di lab kita, kami meminta para mahasiswa juga untuk menjaga kebersihan. Terkadang saya menerima curhatan dosen tuh kadang masih kotor aja ya. Beberapa mahasiswa mungkin ya, oknum mahasiswa yang mungkin tidak, menjaga kebersihan, gelerak-gelerok, kemudian main buang sampah dan lain-lain. Nah itu sebenarnya adalah, kalau Pak Widi menjadi salah satu anggota lab ya, itu mungkin Pak Widi akan menerapkan, peringatan ya dari berbagai macam, tindakan-tindakan mahasiswa tadi. Itu bisa dibayangkan ya kalau Pak Widi memberikan tindakan itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi untuk merawat kebersihan tadi ya, terus ada jadwal pembersihan rutin untuk mencegah kontaminasi dan menjaga standar kebersihan yang tinggi. Dan juga penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan mudah diakses. Nah, jadi pembuangan sampah,
keran air, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian berikutnya adalah ventilasi ruang udara. Ya, mungkin lab kita sekarang udah ber-AC ya, alhamdulillah. Namun nanti kalau kalian juga, punya lab di sekolah, mungkin labnya masih belum ada AC-nya, tentunya ventilasi ini akan menjadi hal yang sangat penting. Selain itu juga penerangan. Kalau di lab kita alhamdulillah aman semuanya ya, sudah terang, ada AC dan lain-lain. Namun nanti kalau kalian di sekolah tentunya ventilasi dan penerangan ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, sehingga sistem ventilasi yang baik untuk memastikan sirkulasi udara yang sehat dan menghilangkan uap berbahaya. Nah, di salah satu lab itu ada namanya cerobong asap, kalau nggak salah di kimia ya. Cerobong asam kalau nggak salah Nak ya. Nanti mungkin kita jalan-jalan ke sana ya untuk melihatnya. Kemudian penerangan juga harus cukup meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan visibilitas alias penglihatan. Kemudian tata ruang. Tata ruang yang ergonomis. Pengaturan parabot dan juga peralatan yang ergonomis untuk meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja serta akses yang mudah ke semua area laboratorium. Nah, jadi di lab kita itu tentunya sudah didesain khusus ya, lemari ada di mana, meja yang nempel di tembok di mana, meja-meja untuk melakukan praktikum di mana, itu semuanya sudah diatur tentunya. Nah, itu bisa kalian tiru nanti misal kalau kalian punya laboratorium di sekolah. Kembali lagi, administrasi fasilitas umum ini penting ya, karena ini menjadi sarana atau wahana yang paling utama untuk mendukung laboratorium itu aman dan juga nyaman. Next, berikutnya, administrasi alat laboratorium, yang mana kita wajib punya lembar inventaris. Kemudian kita juga punya lembar pemeliharaan dan juga jadwal atau rentang waktu kalibrasi. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Ambiar. Lanjut. Administrasi alat laboratorium mencakup inventarisasi, pemeliharaan, kalibrasi, dan dokumentasi alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, kenapa wajib diinventarisasi? Tujuan utamanya adalah untuk memastikan alatnya itu berfungsi dengan baik. Alat kita lengkap, tidak dicolong orang, terkontrol gitu ya. Dan tentunya kalau kita rutin atau berkala melakukan yang namanya kalibrasi, maka hasil itu akan mmm, memberikan data yang akurat gitu ya, Nak, ya. Pertama inventarisasi. Nah, jadi seluruh alat-alat yang ada di lab ya, yang harganya mahal dan harus dijaga tadi, harus dicatat namanya, jumlahnya, spesifikasinya, dan juga tanggal pengadaannya, gitu ya. Yang kedua, penyimpanan data inventaris secara digital dan juga fisik. Nah, ini penting nih. Nah, jadi besok ya, nanti kalau kita jalan-jalan ke lab, kita akan bertanya kepada, eee, laboran-laboran ataupun para pejabat ya lab, untuk menanyakan tentang inventarisnya itu sudah secara digital atau ada yang masih fisik. Ya, oh ini kalau di sini diminta digital dan fisik ya, biar bisa dicek sama oleh semua orang gitu ya. Nah, jadi kita akan menanyakan hal tersebut. Kemudian selain hanya data inventaris, juga perlu pemeliharaan dan kalibrasi. Nah, jadi perlu ada jadwal pemeliharaan dan juga kalibrasi yang secara berkala. Ini sudah terkalibrasi tanggal berapa, bulan berapa, dan seterusnya, dan harusnya tuh kapan, kayak gitu. Itu harus ada. Sama kalau bisa lembar pemeliharaan itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk siapa nih yang terakhir menggunakan alat, dan kondisinya bagaimana. Nah, itu kan bisa terkontrol bahwasanya alat ini waktu digunakan si A itu masih dalam kondisi baik, seperti itu. Dan untuk memelihara tadi dan memastikan alat-alat kita aman dan tidak tercuri, maka perlu ada administrasi dalam proses peminjaman dan pengembalian alat. Perlu adanya sistem peminjaman dan pengambilan alat yang secara terstruktur. Misalnya harus lapor, tercatat, dan seterusnya. Ini juga perlu ditanyakan nanti ya kepada pihak laboran.
Kemudian juga ada pemeriksaan kondisi alat sebelum dan sesudah peminjaman nih yang barusan Pak Widi sampaikan. Nah, jadi administrasi itu semuanya harus ada, Nak. Tidak hanya kita, apa namanya, main asal ada aja dan seterusnya gitu, ya. Jadi harus diperhatikan. Berikutnya, administrasi bahan sekarang, yang mana di sini lebih ke bahan kimia ya, yang mana pengelolaannya tuh harus aman dan sesuai dengan standar. Administrasi bahan kimia bertujuan untuk mengelola bahan-bahan kimia agar sesuai standar dan meminimalkan risiko kecelakaan atau paparan zat berbahaya. Proses ini mencakup inventarisasi, penyimpanan, pemesanan, dan juga dokumentasi penggunaan bahan kimia. Nah, kalau di biologi mungkin bahan kimianya jarang ya, mungkin kita lebih menggunakan alat atau awetan ya awetan ya bahan kimia, Pak. Iya juga sih, gitu ya. Nah, jadi, sama, kalau tadi alat, kalau ini bahan, istilahnya gitu ya. Di bahan-bahan kita itu harus diinventarisasi. Kemudian dalam proses penyimpanannya juga perlu ada pengkategorian, yang mana, bahan ini bersifat bahaya atau tidak, bersifat, gampang meledak atau tidak, bersifat, beracun atau tidak, dan seterusnya. Nah jadi, indikator-indikator ini Nak, nanti kita perlu telusuri apakah di lab kita itu sudah menerapkan atau tidak, gitu ya. Gitu. Nah, kalau inventaris ada nama, jumlah, spesifikasi hampir sama ya, tanggal kadaluarsa. Kemudian kalau penyimpanan, tentang kategorinya bahaya atau seperti apa. Kemudian juga ada prosedur pemesanan bahan kimia yang jelas dan terstruktur. Kalau ini mungkin kalau kalian sebagai, mahasiswa mungkin udah dipesenin sama Bu Sum ya, sehingga kalian tidak perlu repot-repot gitu. Tapi nanti kalau kalian punya lab tentunya ada prosedurnya sendiri ya, pemesanan yang terstruktur. Misalnya harus pesan, per tanggal berapa, nanti bahannya habis kita harus mesen kapan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada dokumentasi penggunaan, yakni pencatatan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan laboratorium. Hampir sama, misalnya si anak ini ambil bahan sekian liter, dicatat dan seterusnya, gitu ya. Jadi penggunaan bahan kimia pun atau bahan yang kita buat praktikum pun itu harus ada administrasinya. Next, berikutnya administrasi keamanan laboratorium. Prioritas utama dalam setiap aktivitas. Nah, jadi biasanya di setiap laboran itu harus memperhatikan K3 ya kalau orang-orang bilang, keselamatan kerja gitu ya. Administrasi keamanan laboratorium adalah aspek penting untuk mencegah kecelakaan dan paparan zat berbahaya. Ingat Nak ya, alat-alat itu kadang bisa, membuat bahaya. Ya misalnya autoclave, misalnya waktunya klep dibuka, kalian tutup terus nanti boom, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian kalau paparan zat, nah ingat beberapa zat kimia itu ada yang bersifat karsinogen atau memicu kanker. Nah itu perlu kalian perhatikan. Kemudian aktivitas meliputi penyusunan prosedur keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri atau APD, dan juga pemantauan kondisi lingkungan kerja. Nah, jadi yang pertama ada prosedur keselamatan kerja. Jadi perlu dipahami ya, orang-orang tuh harus paham apabila ada, suatu permasalahan, bahaya dan seterusnya, itu harus mengetahui prosedur keselamatan kerja itu gimana. Misalnya kalau kita sedang praktikum bakteri, kita harus menggunakan lateks, harus ada alkohol dan seterusnya. Nanti kalau ada bahaya terjadi kontam atau seperti apa, tindakannya harus seperti apa. Nah, kita tuh harus sudah ada, ininya, harus sudah ada aturannya gitu dan dipahami oleh pengguna lab. Contohnya seperti ini ya, ini gambar dari, AI Pak diambil. Ini ada shower-nya juga ya. Ini A-wash. Nah, ini untuk mencuci mata, bukan cuci mata jalan-jalan, Nak, ya, tapi benar-benar untuk cuci mata kayak gitu ya, apabila terjadi, kecelakaan gitu ya. Jadi untuk selamat agar tidak terjadi apa-apa, langsung menggunakan alat-alat yang tersedia di sini, kayak gitu, ya. Kemudian ada APD juga, alat pelindung diri. Nah, tadi Pak Widi udah singgung lateks tadi ya.
Nah, selain latex mungkin nanti perlu ada APD-APD tertentu, misalnya kalau kalian ingat kasus Covid 2019 gitu ya, harus ada baju apa ya Pak Widi lupa, baju asmat atau apalah Pak Widi lupa. Nah, itu kan salah satu APD ya, yang mana mungkin kalau di lingkungan lab juga membutuhkan APD untuk, memastikan itu aman-aman saja. Kemudian, pemantauan lingkungan kerja. Nah, jadi, perlu adanya pemantauan lingkungan kerja secara berkala. Nah, jadi kita perlu memperhatikan misalnya kalau di lab itu mungkin ada yang kalau autoclave-nya Pak Widi waktu kuliah di kampus tuh ada yang pakai kompor gas, Nak. Atau buat apa, itu perlu dicek. Kompor gasnya ini, klepnya aman atau tidak, apakah sudah waktunya ganti atau tidak. Nah itu jadi perlu adanya pemantauan kondisi lingkungan kerja, sehingga risiko-risiko kecelakaan dan paparan zat berbahaya itu bisa terhindarkan sedini mungkin dan jangan sampai terjadi. Kayak gitu, Nak, ya. Jadi administrasi keamanan ini merupakan salah satu hal yang perlu kita pandang juga, gitu. Ini juga sama akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita waktu kita berkunjung di laboratorium UIN Walisongo Semarang dan tentunya nanti juga akan ada project untuk kalian mendesain, praktikum di SMA. Berikutnya, tentang administrasi organisasi ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, dalam suatu laboratorium juga ada yang namanya organisasinya dan itu harus diadministrasikan. Administrasi organisasi laboratorium mencakup pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas, penjadwalan kegiatan, dan juga koordinasi antar anggota tim untuk mendukung kelancaran operasional. Yang mana umumnya laboratorium itu harus ada kepala laboratoriumnya, ya. Ada kalapnya dan mungkin kalap ini membawahi lab-lab yang banyak sekali. Ya, setiap lab itu mungkin ada kepala sub lab apa gitu, Nak, ya. Kemudian, nah ini dia, Pak Widi bilang di materi sebelumnya ya, harusnya ada yang mengatur staf administrasi. Jadi dia tinggal mengadministrasikan aja administrasi yang tadi-tadi itu. Jadi dia fokus, dia nggak ini, nggak terlibat banget-banget dalam, nge-lab gitu ya atau memandu asisten. Dia tuh cuma administrasi aja, sehingga dia fokus, gitu ya. Kemudian berikutnya ada teknisi laboratorium. Nah, kalau teknisi ini dia bersifat teknis, langsung berfokus pada laboratoriumnya, ya. Sehingga unsur ini tuh harus ada, nah. Tapi kembali lagi kita coba cek di UIN Walisongo itu seperti apa. Apakah semuanya ada? Ataukah ada, rapelan? Jadi dirapel ya, kepala lab ya dia, staf administrasinya dia juga dia, kemudian teknisi labnya juga dia, dan seterusnya, gitu ya. Jadi, apa namanya, ini seharusnya unsurnya harus ada, gitu ya. Nah, struktur organisasi yang jelas memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi yang efektif meminimalkan konflik dan meningkatkan efisiensi kerja. Penjadwalan kegiatan yang terencana membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya laboratorium. Nah, tentunya kalau semua unsur ini ada, kemudian kita sudah berjalan dengan baik, ada jadwalnya, ada administrasi yang jelas, itu maka insya Allah akan bisa teratur efektif dan efisien. Gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi bahan untuk kita mempertanyakan tentang kondisi di lab kita dan tentunya, kalau memang baik, kita akan adopsi untuk kalian nantinya. Kalau memang masih ada yang kurang, yuk kita beri solusi dan alternatif-alternatif tertentu untuk mencapai, administrasi yang lebih baik lagi. Mantap jiwa. Berikutnya, tentang administrasi, dokumentasi, dan juga pelaporan. Nah, jadi seperti yang Pak Widi sampaikan sebelumnya dan juga ada penjaminan mutu ya kemarin Nak, bahwasanya, perlu adanya pelaporan di setiap periode gitu ya. Administrasi, dokumentasi, dan pelaporan bertujuan untuk mencatat semua kegiatan yang berlangsung yang berlangsung di laboratorium dan menyusun laporan berkala terkait penggunaan fasilitas, alat, bahan kimia, serta evaluasi efektivitas operasional. Jadi ibarat kata, tadi yang sudah kita lakukan untuk administrasi fasum, alat, bahan, organisasi, dan lain-lain, tentunya kita kan mencatat.
kita juga melaporkan nantinya hal-hal yang sudah kita catat sehari-hari, jadi kita laporkan. Nah, kemudian nanti, apa saja nih yang perlu kita, laporkan. Pertama ada buku catatan harian. Nah, jadi, setiap hari itu kan ada catatan misalnya kegiatan lab ini berlangsung seperti apa dan bagaimana prosesnya dan seterusnya, kayak gitu. Kemudian ada laporan hasil praktikum. Nah, dokumentasi praktikum atau penelitian di laboratorium, nah itu harusnya lab itu juga punya collecting. Nah, jadi ibarat kata lab itu harus diberikan laporan-laporan yang sudah berlangsung di lab itu. Harapannya, laporan-laporan tadi bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi bahan masukan, atau bahan inovasi juga untuk kedepannya gitu ya. Nah, nanti kita coba cek juga apakah di lab kita itu ada beberapa orang yang melakukan penelitian di sana dan apakah memberikan laporannya di sana atau tidak gitu ya. Kemudian juga ada laporan evaluasi, evaluasi tentang efektivitas operasional laboratorium dan juga rekomendasi perbaikan. Nah, jadi, di tahun ini tuh seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa. Itu juga harus muncul dalam pelaporan. Kembali lagi ini juga menjadi salah satu sarana, ISO mungkin ya untuk memastikan lab ini sudah terstandar atau tidak, gitu. Nah, kesimpulannya nih, dari administrasi laboratorium yang sudah kalian pelajari tadi dengan, singkat ya saya rasa, nanti bisa dibaca-baca lagi karena memang ini akan lebih kerasa pada saat kita berkunjung langsung ke lab ya, tapi nggak apa-apa, nah ini sebagai bekal kalian. Kesimpulannya adalah, administrasi laboratorium yang efektif adalah kunci untuk operasional yang sukses. Dengan mengelola fasilitas, alat, bahan kimia, keamanan, organisasi, dokumentasi, dan juga pelaporan secara terstruktur, maka laboratorium dapat mencapai tujuan pendidikan dan penelitiannya secara optimal. Tadi kita udah bahas implementasi sistem administrasi yang terstruktur, tentukan jenis administrasi yang paling relevan untuk laboratorium Anda, latih staf laboratorium. Sebelum dilatih tentunya harus dipastikan dulu semua unsur ada ya, ada kalapnya, ada administrasinya, ada teknisnya gitu ya. Nah, baru nanti bisa dilakukan proses pelatihan. Nanti kalian juga boleh saya minta untuk bertanya kepada laboran kita apakah sudah melakukan pelatihan dan lain-lain. Dan juga tentunya selalu melakukan evaluasi dan tingkatkan dalam bentuk tindak lanjut. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem administrasi dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, jadi itu tadi Nak ya materi, tentang administrasi laboratorium yang cukup singkat, namun ini akan menjadi catatan kita, bekal kita untuk melakukan pengecekan, serta ini juga akan menjadi bahan desain kalian dalam mengemas administrasi laboratorium. Baik, mungkin itu aja anak-anak sekalian materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa, paham dan menjadi bekal kalian untuk, nanti lulus menjadi calon guru yang bisa menjadi laboran dan juga menjadi, profesi yang lain. Matur nuwun, Pak Widiakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.